warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah PKN, Bapak Dr. Andes Study Rizal LKMAG, dan semua teman-teman manajemen dakwah 2A yang berbahagia. Apa kabar Bapak dosen dan teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dinda Priadi. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri kedua pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah saudari Nadira Salsabila sebagai pemateri ketiga dan saudari Tasya Iskandar Putri sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Baik teman-teman, langsung saja marilah kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi pertama dari Tasya Iskandar Putri. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Iskandar Putri akan menyampaikan materi yang pertama. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga, negara, dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warga negara suatu bangsa menjadi baik. Ada 4 alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Yang pertama, demi kepastian hukum. Yang kedua, tuntutan perlakuan yang sama. Yang ketiga, legitimasi demokrasi. Yang keempat, tuntutan akal budi. Ciri negara hukum. Adapun ciri dari negara hukum yaitu kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kedua, pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. Ketiga, berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM. Yang keempat, menuntut pembagian kekuasaan. Ciri negara menurut pakar hukum Friedrich Julius Stahl dari kelompok pakar hukum Eropa kontinental memberi ciri-ciri reksta seperti berikut. Hak asasi orang, installment payment on your pembelahan atau pembagian kekuasaan untuk menanggung hak asasi manusia yang umum dalam kenal juga sebagai trias politika. Pemerintahan berdasarkan pada ketentuan peraturan. Terakhir, peradilan administrasi dalam perselisihan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya penyampaian dan penyajian materi yang kedua dari saya sendiri tentang makna Indonesia sebagai negara hukum. Di Indonesia, istilah negara hukum ini secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukannya amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunnya yang berlaku di wilayah NKRI. Next. Negara hukum. Negara hukum atau memiliki istilah Rechtsstaat atau the rule of law merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukuman yang berlaku. Jadi jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap dia telah melanggar. Dan berikut ini ciri-ciri negara hukum menurut Azhari. Yang pertama, hukum bersumber pada Pancasila. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan atau sistem konstitusi. Yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Yang keenam, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Yang ketujuh, dianutnya sistem MPR. Selanjutnya, penyajian dan pemateri ketiga dipersilakan untuk Nadira Salsabila. Baik, saya Nadira Salsabila akan melanjutkan penyajian materi dari Dwi Apriani, yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk melanggarnya. Hak asasi manusia ini bersifat universal. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut para ahli yaitu John Locke yang mengatakan bahwa hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrati, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya atau memiliki sifat suci dan mendasar. Next. Dan adapun juga hak asasi manusia menurut undang-undang. Secara yuridis, menurut pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun macam-macam hak asasi manusia yaitu ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Baik, cukup sekian penyajian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasinya kepada Saudari Nadira Salsabila. Demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Jika di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Lalu selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7. Yang pertama ada dari Siva Aulia Safira. Dari kelompok 7 ingin bertanya, negara-negara mana yang menggunakan konsep hukum dalam kepemerintahannya? Dan pertanyaan yang kedua dari Meriza Zahwa, sebagai mahasiswa atau mahasiswi, bagaimana cara kita menjalankan nilai praktis Pancasila dari hak dan kewajiban asasi manusia? Dan apa contoh konkret dari upaya pencegahan pelanggaran HAM yang dapat dilakukan? Dan pertanyaan yang ketiga dari Muhammad, Indonesia sebagai negara hukum. Sebelum amandemen UUD 1945 berbunyi, Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Dan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ditanyakan, mengapa rakyat Indonesia masih saja ada yang melanggar hukum? Padahal di situ sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bahkan yang kita lihat sekarang ini atau kemarin ada yang narkoba, dan itu tidak tanggung-tanggung memakainya, dan juga ada yang mengedar. Itu mengapa? Sekian 3 pertanyaan dari kelompok 7. Untuk selanjutnya, kelompok 6 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Kepada Tasya Iskandar Putri, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Meriza Zahwa yang bertanya tentang bagaimana mahasiswa atau mahasiswi cara kita menjalankan nilai praksis Pancasila dari hak dan kewajiban hak asasi manusia, dan apa contoh konkret dari upaya pencegahan pelanggaran HAM yang dapat dilakukan. Terima kasih. Jawabannya, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, dan membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Upaya pencegahan pelanggaran HAM yang pertama, pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter bagi manusia, karena itu juga merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh undang-undang. Yang kedua, mempelajari HAM. Belajar tentang HAM serta metode penegakannya di lingkungan masyarakat membuat kita sadar akan tingginya rasa kemanusiaan dalam HAM, belajar tentang Undang-Undang HAM agar tidak melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang ketiga, menegakkan HAM dengan berbuat baik, bersikap ramah, jujur, adil, dan baik hati. Dengan sesama mencerminkan pribadi yang menjunjung tinggi HAM dan bersedia melaporkan suatu pelanggaran HAM ke pihak yang berwajib agar segera bertindak. Yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan, adanya rasa bersatu dan sikap nasionalisme sesuai sila ketiga membuat setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain dan saling bergandengan untuk menegakkan HAM, serta melakukan hal positif yang dapat meningkatkan kesatuan antar masyarakat. Yang kelima, melakukan pengawasan upaya penegakan HAM, mengetahui siapa saja yang berwenang untuk melakukan penindakan dan pengawasan jika terjadi kekeliruan dalam penanganan pelanggaran HAM. Sebagai siswa atau mahasiswi, menjalankan nilai praksis Pancasila, yakni yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban, yakni belajar. Kedua, menghormati orang yang lebih tua. Yang terakhir, mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Sekian jawaban dari saya untuk Meriza Zahwa. Padanya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Tasya Iskandar Putri yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Meriza Zahwa. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk Saudari Nadira Salsabila untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad. Padanya dipersilakan Saudari Nadira Salsabila. Baik, saya Nadira Salsabila akan menjawab pertanyaan dari Muhammad. Yang pertanyaannya yaitu, makna Indonesia sebagai negara hukum sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Dan setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, yang saya tanyakan, mengapa rakyat Indonesia masih saja ada yang melanggar hukum? Padahal di situ sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bahkan yang kita lihat sekarang atau kemarin yang ada yang narkoba, dan itu
itu tidak tanggung-tanggung memakainya, dan juga ada yang mengedar, dan itu mengapa? Baik, saya akan menjawabnya, yaitu karena mungkin dari orang tersebut merasa bahwa tidak bisa mengendalikan diri atau sudah terbiasa dengan hal seperti itu, dan juga karena saat ini sering kita jumpai penegak hukum lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan. Dan kebanyakan alasan kenapa seseorang melanggar hukum adalah dengan alasan tidak tahu atau tidak mempelajari aturan. Sepanjang tidak ada yang mengusik atau merasa aman-aman saja, ia akan terus melakukannya, dan ia baru berhenti saat perbuatannya ada yang melaporkannya atau tertangkap petugas hukum dan diproses secara hukum. Mungkin sekian jawaban pertanyaan dari Muhammad yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nadira Salsabila yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad dari kelompok 7. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siva Aulia Safira dari kelompok 7. Pertanyaannya, negara-negara mana saja yang menggunakan konsep hukum dalam kepemerintahannya? Baik, sebelumnya sebelum saya menyebutkan negara-negara yang menggunakan konsep hukum dalam kepemerintahannya, saya akan menjelaskan dulu tentang konsep negara hukum yang disebut dengan Rechtsstaat atau the rule of law. Adapun konsep negara hukumnya dengan istilah Rechtsstaat menurut Julius Stahel, yaitu yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, dan yang kedua, pembagian kekuasaan, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat, peradilan tata usaha negara. Dan ada pun juga dengan sebutan the rule of law, menurut AVDC, yaitu yang pertama ada supremacy of law, yang kedua ada equality before the law, yang ketiga ada due process of law. Lalu negara-negara yang memakai konsep negara hukum tersebut ialah yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua Inggris, yang ketiga Perancis, dan negara Eropa lainnya. Sekian pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami. Untuk baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya untuk pertanyaannya. Terima kasih juga atas perhatiannya kepada semua teman-teman. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator dan anggota kelompok 6, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.